wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kayla Azhara dan Adim 139 yang akan praktik seperti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Faiz dipersiapkan. Aku harus beri dia. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, ibu mau tanya nih, temannya ada yang tidak hadir ke hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aul. Apa Mbak Aul? Sakit. Jatuh. Kita doakan ya anak-anak, semoga Mbak Aul cepat sembuh. Amin. Hari ini hari apa ya anak-anak? Rabu. Hari Rabu, tanggal berapa? 20 Mei. 20 Mei 2026. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini karena ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1, jadi kita akan masuk ke bab pertama kita tentang mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti anak-anak bisa memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan, lalu mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan, dan juga yang terakhir menghubungkan fungsi dengan struktur-strukturnya. Nah, sebelum itu ibu mau tanya nih, siapa di rumah kalian yang ada tumbuhannya? Saya. Semuanya punya? Punya. Tumbuhan apa aja? Sawit, serius dia sawit. Kurma. Serius ada boleh. Oke. Nah, coba ibu mau tanya, misal tumbuhan cabai itu kalian cabut sampai akar-akarnya jadi apa? Jadi cabai. Enggak, tumbuhannya nanti kalau dicabut sampai akar ntar tumbuhannya jadi seperti apa? Mati. Jadi mati, jadi layu, terus jadi apa lagi? Iya, jadi mati ya teman-teman. Nah, itu karena kenapa mati? Karena kan akar itu adalah bagian terpenting dari tumbuhan. Jadi kalau kalian cabut, nanti dia akan layu, akan mati seperti itu. Nah, hari ini kita tuh akan belajar bagian-bagian tumbuhan, mulai dari fungsinya juga, lalu ciri-cirinya. Nih, ada bagian-bagian tumbuhan itu terdapat 5 ciri umum. Yang pertama ada bagian daun. Nah, ada yang tahu daun itu sebagai apa fungsinya? Membuat makanan. Betul. Nah, tempat untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Ada tahu fotosintesis itu apa? Tahu. Apa tuh? Memasak makanan. Betul. Fotosintesis untuk membuat makanan ya. Lalu yang kedua ada batang nih. Batang itu adalah sebagai penghubung antara daun dengan akar. Lalu fungsinya untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Nah, yang ketiga ada apa nih? Yang paling bawah. Akar. Fungsinya untuk menyerap air dan cairan. Betul. Yang di akar ini untuk menopang tumbuhan juga agar tetap berdiri tegak. Nah, yang keempat ada bagian bunga. Bunga ini untuk reproduksi tumbuhan, terus untuk menghasilkan biji dan juga untuk melakukan penyerbukan. Lalu yang terakhir ada buah. Buah ini adalah hasil dari proses pembuahan. Nah, fungsinya untuk melindungi biji dan juga penyerbukan biji. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari akar. Tadi akar untuk apa anak-anak? Menopang tumbuhan. Ya, akar ini ada di bagian dalam tanah. Jadi fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Lalu akar ini ada 2 jenis. Ada apa saja? Akar tunggal dan akar serabut. Nah, akar tunggal ini adalah tumbuhan biji berkeping 2. Sedangkan akar serabut ini adalah tumbuhan biji berkeping 1. Tadi akar tunggal berkeping berapa? 2. Akar serabut
akar. Fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis batang. Ada apa saja anak? Batang berkayu dan batang basah. Nah ya betul, batang berkayu ini ciri-cirinya itu batangnya keras, warnanya coklat, terus juga susah dipatahkan. Dan yang kedua ada batang basah. Ciri-cirinya nih, batangnya lunak, warnanya hijau, lalu juga mudah dipatahkan. Contohnya di gambar ini gambar apa ya? Pisang. Nah, pohon pisang. Siapa yang pernah matiin pohon pisang? Saya. Nah, gampang kan? Tembak-tembakan. Ya, itu juga bisa. Nah, itu adalah ciri-ciri dari batang basah ya anak-anak. Lalu yang ketiga nih ada bagian daun. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang bentuknya pipih, melebar, dan juga warnanya hijau. Lalu fungsinya itu untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Lalu juga tadi untuk melakukan fotosintesis. Nah, di sini ada macam-macam daun. Ada 4. Yang pertama ada yang bentuknya menyirip. Nah, ini bentuknya mirip mangga. Contohnya di daun mangga, betul tadi Mbak Adel. Lalu yang kedua ada tulang daun menjadi. Ini bentuknya mirip jari-jari tangan kita. Biasanya ada di daun singkong, daun pepaya. Nah, terus ada daun melengkung. Nih, bentuknya pastinya melengkung ya anak-anak. Biasanya ada di daun sirih. Lalu yang terakhir ada tulang daun sejajar. Nih, bentuknya lurus dan sejajar. Biasanya ada di daun apa nih kalau di sini? Padi, jagung, dan rumput. Kok tebu Mas Faiz? Lalu lanjut, ada di bagian bunga. Nah, bunga ini adalah bagian tumbuhan yang fungsinya untuk menghasilkan biji. Nah, juga tempat untuk melakukan penyerbukan. Kemudian yang terakhir ada bagian buah. Nah, bagian buah ini adalah tumbuhan yang dalamnya ada biji. Ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu ada 5 kartu. Nanti akan Ibu bagikan satu persatu ya, satu orang satu. Lalu nanti kalian tempelkan ke sini. Terus nanti kalian maju, kalian jelaskan kalian dapat kartu apa, terus fungsinya apa, ya paham? Paham. Oke. Silakan. Ini fungsinya Bu. Ya, sama nanti kalian kasih tahu bagian bagian apa Ibu. Datang. Oke. Silakan bisa dari Mbak Yola dulu. Ya, Mbak Yola dapat apa nih? Aku dapat daun. Dapat daun. Sebelah mana tuh daun? Di sini Bu. Ini udah kayak kayu gede banget. Sampai. Oke, Bu bisa dijelaskan Mbak Yola daun tadi apa ya? Ya, betul. Itu melakukan fotosintesis. Tadi apa Mbak Yola fotosintesis itu? Ya, betul. Silakan duduk. Selanjutnya Mbak Salma. Dapat apa Mbak Salma? Aku mendapatkan akar. Akar ini fungsinya untuk menyerap mineral di dalam tanah. Oke, betul. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Salma. Silakan Mbak Amel. Dapat bagian apa nih Mbak Amel? Saya mendapatkan bagian bunga. Nah, Bunga ini berfungsi untuk tempat penyerbukan sebagai tempat penyerbukan. Oke, betul. Terima kasih. Silakan Mbak Adel. Dapat bagian apa Mbak Adel? Ini kayak kata-kata
Standar. Itu batang ya namanya. Kalau sesuai Batang gede banget. batang. Iya, ini batang keras Ya, betul, betul. Kenapa keras? karena dia bisa dipotong. Ya, lalu karena warnanya coklat. Fungsinya untuk apa Mbak Adel? Batang. Fungsinya untuk menghubungkan daun dan akar dan untuk mengangkut nutrisi. Oke, terima kasih Mbak Adel. Silakan Ismail. Selanjutnya ada buah apel di sini. Fungsinya untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Betul. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anak, agar kalian lebih paham dengan materinya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Yang dibagi menjadi 2 kelompok. Ini untuk kelompok 1-3, ini kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ini tomat potong. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, silakan kelompok 1 dulu maju ya. Kelompok 1. Oke, perkenalan diri dulu nih kelompok 1. Perkenalkan saya Bapak Tasapin. Perkenalkan nama saya Melisa. Perkenalkan saya Adel yang Oke, tunjukkan ke teman-temannya bentuknya. Di sini kami sudah mengerjakan bagian-bagian dari tumbuhan. Ini ada yang pertama ada daun, fungsinya apa Mbak Adel? Fungsinya untuk membantu fotosinteksi. Bunga untuk menentukan buah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Batang tadi sudah seperti hubungan akar dan akar, fungsinya Mas Mai. Fungsinya apa Mas Mai? Dan ini yang belakang lihat Bu. Nggak usah, itu buat kelompok 2. Silakan terima kasih kelompok 1. Iya, cuma satu garis doang. Jangan lupa dikenalin dulu ya. Pulpen itu perkenalkan, aku sama. Aku Yola. Nah, di sini kita mau presentasikan mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Di sini disuruh Ibu Kaila untuk menghubungkan mana yang daun, akar, batang, dan bunga. Nah, daun ini ke sini. Fungsi daun untuk menyerap fungsi daun itu untuk proses fotosintesis. Fotosintesis. Ya, untuk apa tuh fotosintesis? Untuk memasak makanan di daun, Di tumbuhan. Oke. Nah, yang kedua ini adalah gambar akar. Gambar akar ini berfungsi untuk menyerap mineral di dalam tanah. Terus yang ketiga Mbak Yola yang menjelaskan. Wah, ya sudah. Nah, ini ada batang. Fungsi batang ini
Nanti akan Ibu kasih di akhir ya. Iya Ibu. Sudah rapi? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Said dipimpin. Kemudian mari kita berdoa bersama. Siap, kita mulai. Sudah selesai. Oke, baik anak-anak, semua yang sudah kita pelajari hari ini dipelajari lagi di rumah. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis ya. Jangan lupa nanti akan ada PR dan harus dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.